Beberapa dongeng dimaksudkan untuk bertahan lama setelah semua orang tiada, dan di dalam daftar tersebut terdapat kisah Ramayana. Kehidupan Rama sebagai avatar Dewa Wisnu mungkin tampak seperti dongeng yang kita dengar saat masih kecil. Namun tanpa kita sadari, ia berjalan bersama kita melalui berbagai tahapan kehidupan. Dampak Rama tidak dapat digambarkan. Dia melambangkan nilai-nilai dharma, tugas dan cinta keluarga. Kehidupannya menginspirasi jutaan orang untuk menjalani kehidupan yang baik, menghadapi tantangan dengan integritas. Kisah avatar Rama menyentuh inti makna menjadi manusia. Kepahlawanan legendaris dan sifat mulianya terus bergema di hati, mengingatkan kita akan kekuatan kebaikan dan pencarian abadi akan kebenaran dan kebajikan. Rama selalu mendapat banyak pujian dari masyarakat Ayodhya, termasuk para menteri yang bijaksana. Kedatangan Rama kembali disambut gembira oleh seluruh rakyat Kosala. Semua memuji-muji atas kehebatan Rama yang telah berhasil mengalahkan para raksasa, memenangkan hati Sita, dan mengalahkan para Surama. Oleh karena itu, Raja Dasarata yang semakin tua berpendapat bahwa ada baiknya jika mengangkat Rama sebagai ahli warisnya. Majelis Kosala dan masyarakat Ayodhya menyetujui keputusan tersebut. Raja Dasarata berencana memulai upacara pengangkatan Rama sebagai Yuwa Raja atau putra mahkota, dan mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk upacara yang besar dan menakjubkan. Ketika para dewa menyadari bahwa penobatan tidak akan mencapai tujuan mereka, karena Dewa Wisnu telah berinkarnasi sebagai Rama untuk mengakhiri Rawana yang merupakan ancaman bagi manusia dan dewa, mereka mendekati Dewi Saraswati, meminta bantuan demi menghalangi pelantikan tersebut dari Rama. Istri Dewa Brahma tersebut lalu memutarbalikkan pikiran dan alat bicara Mantara, pelayan Ratu Kaikeyi yang berpunggung bengkok. Awalnya Kaikeyi sangat gembira mendengar bahwa Rama akan dinobatkan sebagai Yuwa Raja. Namun saat Mantara memanggilnya, pikirannya perlahan berubah. Mantara membuatnya percaya bahwa pelantikan tersebut akan menempatkannya pada posisi yang lebih rendah, dan bahwa Bharata akan diasingkan atau dibunuh setelah itu. Pada suatu ketika di sebuah pertempuran, roda kereta perang Dasarata pecah. Dalam masa-masa genting tersebut, Kaikeyi yang berada di sana datang menyelamatkan Dasarata, serta memperbaiki kereta tersebut sampai bisa dipakai lagi. Karena terharu oleh pertolongan Kaikeyi, Dasarata mempersilahkan Kaikeyi untuk mengajukan dua permintaan. Namun Kaikeyi menolak karena ia ingin menagih janji tersebut pada saat yang tepat. Setelah Mantara menghasut Kaikeyi dengan berbagai alasan, sang ratu kemudian mengambil tindakan. Ia menemui Raja Dasarata dan meminta dua permintaan sesuai dengan janji Dasarata kepadanya. Pertama, ia ingin agar Bharata putranya yang diangkat sebagai Yuwa Raja, dan kedua, agar Rama diasingkan ke hutan selama 14 tahun. Raja Dasarata sangat terkejut mendengar hal itu, namun ia tidak kuasa menolaknya. Permintaan tersebut harus dipenuhinya karena ia sudah berjanji. Pergantian peristiwa yang tidak terduga ini mengejutkan masyarakat Ayodhya yang sudah tidak sabar menantikan penobatan Rama. Asisten Istana Raja Sumantra menyampaikan kabar tersebut kepada Rama yang selamanya mengubah jalan hidup mereka. Ketika Rama mengetahui penyebab kesedihan ayahnya, dia tidak tergerak oleh perubahan tersebut, namun menerima keputusan ayahnya untuk pengasingan dirinya dengan sangat tenang. Rama ditemani oleh Sita dan Laksmana. Meskipun Rama mencoba menghalangi Sita untuk bergabung dengannya di hutan berbahaya, dia bersikeras untuk berada di sisinya. Hutan di mana kamu akan tinggal adalah Ayodhya bagiku, dan Ayodhya tanpamu adalah neraka yang sesungguhnya bagiku. Ketika Rama sebagai suaminya memerintahkannya untuk tidak ikut, Sita dengan tegas menolaknya, menekankan tugas seorang istri untuk mendampingi suaminya dalam suka dan duka. Berita bahwa Rama akan hidup di hutan selama 14 tahun menyebar dengan cepat ke seluruh Ayodhya. Rakyat merasa kecewa dengan keputusan raja. Mereka pun turut mengikuti Rama untuk hidup bersamanya, daripada harus tinggal dengan raja yang tidak bijaksana. Namun Rama, Sita, dan Laksmana akhirnya pergi secara diam-diam pada suatu kesempatan, meninggalkan penduduk yang akan mengikuti mereka. Dalam perjalanannya setelah meninggalkan Ayodhya, Rama, Sita, dan Laksmana berkelana jauh ke dalam hutan. Perjalanan membawa mereka ke Sringawerapur, di mana mereka bertemu dengan Guha, kepala suku Nisada. Perjalanan berlanjut dan akhirnya mencapai Prayaga, di mana Rama bertemu dengan orang bijak Bharawaja di asramanya. Lebih jauh lagi, mereka bertemu dengan orang bijak lain yang dihormati, Rishi Walmiki, penulis Ramayana di Chitrakot.
Sementara itu, kepergian Rama sangat mempengaruhi Raja Dasarata di Ayodhya, dan rasa sakit serta perpisahannya menyebabkan kesehatannya menurun. Pada akhirnya itu menyebabkan kematian tragis raja. Bharata dan Satrugna demi mendengar kematian ayah mereka segera pulang ke Ayodhya. Mereka pun amat bersedih karena Rama, Sita, dan Laksmana juga tengah hidup dalam pembuangan di hutan. Ketika Bharata hendak diangkat sebagai raja, ia pun menolak. Bahkan ia hendak mencari Rama agar pulang ke Ayodhya dan segera menduduki singgasana. Atas petunjuk Resi Wasista, Bharata dan Satrugna berhasil menemukan Rama, Sita, dan Laksmana di hutan. Bharata segera memeluk Rama, lalu meminta agar Rama segera pulang dan memerintah sebagai raja menggantikan ayah mereka. Terlepas dari argumen Bharata yang meyakinkan, Rama merasa terikat oleh perkataan mendiang ayahnya dan keinginan ibu tirinya Kaikeyi, sehingga mustahil baginya untuk mengingkari janjinya, dan itu bertentangan dengan Dharma. Pada akhirnya Bharata disuruh kembali ke Ayodhya untuk menduduki tahta. Bharata berjanji sepenuh hati kepada Rama bahwa dia akan memerintah Ayodhya atas namanya selama 14 tahun pengasingan. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia bahkan menjanji akan mengorbankan nyawanya sendiri jika Rama tidak segera kembali. Rama mempercayakan sandalnya kepada Bharata sebagai lambang kewibawaannya, dan dengan sedikit rasa hormat, Bharata melaksanakan tugas tersebut dari desa Nandigram, menunggu kembalinya Rama dengan penuh kemenangan. Sementara itu, dalam pengembaraannya, Rama, Sita, dan Laksmana menemukan pelipur Rara di pertapaan Atri, di mana Sita menerima nasihat berharga untuk menjadi istri yang berbakti dari istri Atri, Anasuya. Di samping itu, mereka juga mengunjungi tempat pemujaan dan melakukan berbagai upacara. Mereka memuja Dewa Indra yang menguasai megah, mendung, dan hujan, Dewa Agni yang menguasai api, Dewa Kupera yang menguasai kekayaan, Dewa Bayu yang menguasai angin, Dewa Waruna yang menguasai lautan, dan juga Dewa Yama yang menguasai kematian. Tetapi dalam pengembaraannya itu, mereka pun sering menjumpai raksasa yang mengganggu ketentraman. Di hutan Dandaka yang lebat, Rama, Sita, dan Laksmana menghadapi raksasa Wirada yang mengancam dan berusaha menangkap Sita. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Rama mengalahkan iblis tersebut dengan panahnya sebelum ia berhasil melaksanakan niatnya. Rama, Sita, dan Laksmana juga mengunjungi para petapa dan meminta petua serta nasihat sebagai bekal kesempurnaan hidup. Mereka juga mengunjungi Sang Agastya, seorang petapa yang sakti yang telah menunggu kedatangan Rama. Menyadari Rama sebagai inkarnasi Dewa Wisnu, Resi Agastya menghadiahkannya persenjataan ilahi, busur, tempat anak panah berisi anak panah yang tidak ada habisnya, dan pedang emas, senjata yang pernah digunakan Wisnu untuk membersihkan bumi dari kejahatan. Untuk mencari bimbingan, Rama meminta kepada Resi Agastya tempat tinggal yang cocok selama pengasingan mereka. Orang bijak dengan pandangan jauh ke depan bercerita tentang pentingnya peran wanita dan Sita dalam perjalanan mereka, mengarahkan mereka ke Pancawati yang mempesona, di mana Sita akan menemukan kesenangan di sekelilingnya. Dalam perjalanan menuju Pancawati, mereka bertemu dengan Jatayu, seekor elang agung dan sahabat Raja Dasarata. Jatayu menawarkan bantuan kepada Rama selama pengasingan mereka, membentuk ikatan persahabatan dan pelindungan dalam perjalanan mereka yang penuh tantangan. Di hutan Pancawati, Rama, Sita, dan Laksmana membangun sebuah gubuk dan mulai tinggal di sana. Suatu hari Surpanaka, saudara perempuan Raja Raksasa Rawana dari Lanka, mendekati Rama, Sita, dan Laksmana. Surpanaka terpesona oleh ketampanan Rama dan ingin bersamanya. Namun ketika Rama menolak, dia melihat Sita dan mengerti bahwa selama ini karena Sita ada di sana, dia tidak bisa mendekati Rama. Jadi dia menerkam untuk membunuh Sita. Saat itulah Laksmana harus datang dan menghukumnya dengan memotong hidung dan telinganya. Surpanaka lalu melarikan diri dan mengadukan hal ini pada saudara laki-lakinya Kara. Kara kemudian memimpin 14.000 tentara untuk menyerang kembali, namun semuanya tewas di tangan Rama, termasuk Kara. Surpanaka sangat kecewa dengan kekalahan saudara-saudaranya tersebut. Ia lalu pergi menemui Rawana dan coba tebak apa yang dia katakan kepada Rawana. Surpanaka memberitahu Rawana bahwa dia melihat wanita tercantik bernama Sita, dan dia ingin Sita menjadi istri saudara laki-lakinya Rawana. Tetapi suaminya yang arogan tidak hanya memotong hidung dan telinganya, tapi juga membunuh 14.000 raksasa tidak bersalah dalam hitungan menit. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Rawana?
Anda mungkin mengira Rawana akan berperang untuk membalaskan dendam adiknya, tapi dia tidak melakukan itu. Dia sama sekali mengabaikan luka adiknya dan pikirannya dipenuhi nafsu terhadap Sita. Setelah mendengar kegagahan Rama dari Surpanaka, Rawana menjadi ketakutan dan tidak ingin berperang dengan Rama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan Sita, jadi dia membuat rencana penculikan itu. Rawana pergi menemui Marica untuk meminta bantuan, dan inilah yang dia katakan. Ada orang sombong dan jahat bernama Rama, dan karena sifat buruknya, ayahnya Dasarata mengirimnya ke hutan. Dia tidak pantas mendapatkan istri cantik seperti Sita, dan jadi Rawana ingin membawanya ke Lanka untuk dijadikan istri. Marica sudah mengetahui tentang kekuatan Rama selama episode Resi Wiswamitra. Rama adalah perwujudan Dharma, dan Marica menasihati Rawana untuk membatalkan niat jahat itu. Ia berkata bahwa rencana tersebut akan mengantarkan kehancuran bagi Lanka dan kaum raksasa. Mulanya Rawana sadar setelah mendapat nasihat Marica, tetapi setelah kembali ke Lanka, Supranaka datang dan kembali menghasut Rawana dengan cara memutarbalikkan fakta. Niat Rawana timbul kembali untuk yang kedua kalinya, dan dia bersikeras untuk menculik Sita. Rawana datang kembali ke kediaman Marica. Kali ini Marica sadar bahwa jika niat Rawana tidak dijalankan, maka nyawanya akan melayang. Tetapi jika ia menjalankan rencana Rawana, sudah pasti nyawanya akan berakhir di tangan Rama. Setelah berpikir matang-matang, Marica menyetujui niat licik Rawana. Ia merasa beruntung apabila gugur di tangan kesatria besar seperti Rama daripada di tangan raksasa Rawana. Marica mengalihkan perhatian Rama dengan menyamar sebagai seekor kijang emas, berharap Rama akan memburunya, dan itu berhasil. Rama pergi sendirian untuk memburunya, sementara Sita ditinggal bersama Laksmana. Ketika Rama mengetahui bahwa Marica sedang mengelabuinya, ia melepaskan anak panahnya dan mengubah Marica ke wujud semula. Saat sekarat, Marica menirukan suara Rama dan mengerang dengan keras sampai terdengar oleh Sita dan Laksmana. Yakin bahwa itu suara Rama, Sita menyuruh Laksmana agar pergi menyusulnya. Laksmana awalnya menolak, tetapi Sita malah menuduhnya ingin memperistrinya jika Rama mati. Maka ia pun terpaksa pergi. Tetapi sebelumnya membuat sebuah lingkaran pelindungan di sekeliling Sita, supaya jangan ada yang bisa mengganggunya ketika dia dan Rama tidak berada di sana. Tapi Rawana yang licik sudah melihat semua itu dari kejauhan. Ia kemudian menyamar sebagai seorang brahmana pengemis dan mendekati Sita untuk meminta makanan. Sita yang merasa kasihan lalu membawakan makanan untuk dipersembahkan kepada orang suci yang berdiri di luar garis pelindungan. Rawana kemudian memintanya untuk keluar dari batas pelindungan itu. Namun sebelum Sita menyadari apa yang dilakukannya, Rawana kembali ke wujud aslinya dan menangkap tangannya serta membawanya pergi menuju Lanka. Jika Rawana ingin membalas dendam pada adiknya, dia akan membawa pasukannya ke hutan dan menyerang Rama. Sebaliknya, dia menyamar sebagai seorang brahmana dan menculik Sita, seperti seorang pengecut ketika Rama tidak ada di sana. Ketika Rawana membawa Sita pergi, di perjalanan Sita berteriak meminta pertolongan, sangat berharap seseorang akan mendengarnya. Pada satu titik di sepanjang jalan, Jatayu, Raja Burung Nasar yang merupakan teman baik Dasarata, mengenali tangisan Sita dan melihat Rawana menculiknya. Sesuai janjinya sebagai pelindung Rama saat mereka bertemu sebelumnya, Jatayu walaupun sudah berusia tua langsung beraksi. Ia membumbung tinggi ke angkasa mengejar Rawana dengan tekad yang tak tergoyahkan. Saat ia berhasil menyusul Rawana, Jatayu terlibat pertarungan sengit dengan raja raksasa tersebut. Langit dipenuhi dengan suara benturan cakar dan kicauan burung yang gagah berani saat ia berjuang menyelamatkan Sita. Terlepas dari keberanian dan kekuatan Jatayu, Rawana adalah lawan yang tangguh, dan pertempuran tersebut memakan korban. Akhirnya kekuatan Jatayu mulai berkurang, dan Rawana berhasil mematahkan sayap Jatayu. Dikalahkan dan terluka parah, Jatayu terjatuh ke bumi. Hatinya berat karena mengetahui bahwa ia telah gagal menyelamatkan Sita. Tak lama setelah itu, Rama dan Laksmana setelah menyadari penculikan Sita, mulai mencarinya. Mereka lalu menemukan Jatayu yang pada saat itu sedang sekarat, tergeletak babak belur dan hancur serta berjuang demi hidup. Menyadari burung besar itu adalah sahabat ayahnya, Rama menghampiri Jatayu dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dengan napas terakhirnya, Jatayu menceritakan kejadian yang terjadi, menggambarkan penipuan Rawana dan usahanya yang gagah berani untuk menyelamatkan Sita.
dia memberitahu Rama tentang arah perginya Rawana. Sangat berterima kasih atas keberanian dan pengorbanan Jatayu. Rama menghibur burung yang sekarat itu, meyakinkan bahwa usahanya tidak sia-sia. Saat Jatayu menghembuskan napas terakhirnya, Rama melakukan upacara terakhir untuk sekutunya yang gugur, memperlakukannya seperti anggota keluarganya sendiri. Dengan melakukan hal tersebut, Rama menghormati keberanian, kesetiaan, dan sikap tidak mementingkan diri sendiri Jatayu, memastikan bahwa namanya akan selamanya dikenang sebagai simbol pengorbanan dan pengabdian. Pada akhirnya Rawana berhasil menculik Sita dan tiba di Lanka. Sita ditahan selama setahun di sana. Selama masa ini, Sita dengan tekun melindungi kesuciannya dengan segala cara. Benar-benar teguh dalam tekadnya meskipun Rawana berulang kali merayunya, serta pelecehan yang dideritanya di tangan raksasa.